Selamat pagi. Ini ketemu lagi pada pagi hari ini. Saya mau menyampaikan Oke, tadi sudah perjuangan yang Pangeran Diponegoro. Ya, ketika Sultan Hamengkubuwono IV wafat secara mendadak pada tahun 1822 atas persetujuan Belanda, maka Pangeran Menol yang berusia 3 tahun berhak mendampingi atau menggantikan Sultan Hamengkubuwono IV. Dewan itu terdiri dari Sultan Hamengkubuwono III, permaisurinya, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Diponegoro Putra Hamengkubuwono III. Secara bertahap, ya, anggota dewan itu disingkirkan, diganti oleh Patih Danurejo IV yang memihak Belanda. Ceritanya begitu. Dan Pangeran Diponegoro lebih banyak tinggal di Tegalrejo. Nah, rakyat hidup sulit karena Belanda memberikan pajak yang besar terhadap rakyat. Maka dalam keadaan hidup yang sulit itu, rakyat menemukan bahwa jalan itu ada pada diri Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian terjadi kerusuhan karena di Tegalrejo tanpa seizin Diponegoro ada pemasangan tonggak 20 Juli 1825. Dengan pengerantaran Pangeran Mangkubumi, Residen Semisal meminta Pangeran Diponegoro datang ke kantor residen, tetapi ditolak. Nah, rumah, masjid, serta harta milik pangeran dibakar habis. Kemudian Pangeran Diponegoro berganti tempat markas di Selarong. Nah, Pangeran Diponegoro mendapat dukungan dari Kyai Mojo dan Sutot Alibasa Bawirodirjo, seorang bangsawan yang kemudian menjadi panglima utamanya. 2 kali Jenderal De Kock mengirimkan surat kepada Pangeran Diponegoro tanggal 7 Agustus 1825 dan 14 Agustus 1825 untuk menawarkan perdamaian. Nah, ajakan itu tidak mendapatkan tanggapan. Kemudian Belanda menyediakan uang 20.000 ringgit bagi siapa saja yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro, hidup atau mati. Nah, usaha Belanda itu gagal karena rakyat tetap setia pada pemimpin mereka. Di berbagai medan pertempuran seperti Kedul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sukowati, Semarang, Madiun, Magetan, dan Kediri, Belanda tidak mendapatkan kemajuan. Nah, Belanda menyadari duluan rakyat kepada pemimpin mereka yang dianggap sebagai perwujudan Ratu Adil atau Eru Cokro. Oleh karena itu pada tahun 1827 taktik benteng shelter diterapkan. Di setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng yang berhubungan dengan benteng sebelumnya, dihubungkan dengan sarana jalan. Strategi ini membawa kemajuan dengan tertangkapnya 10.000 panglima seperti Sutot Alibasa dan Pangeran Mangkubumi, namun perlawanan Diponegoro tetap berlangsung dan menambah rasa antipati rakyat pada pemerintah kolonial. Jenderal De Kock kemudian melancarkan strategi perundingan dengan mengajak Pangeran Diponegoro berunding secara rahasia, menginstruksikan bila perundingan gagal maka Diponegoro harus ditangkap. Seperti sudah diperkirakan sebelumnya, Pangeran menolak syarat-syarat yang diajukan Belanda. Akibatnya pada tanggal 28 Maret 1830 pejuang dari Tegalrejo itu ditangkap dan dibuang ke Manado.
Beberapa waktu kemudian ia dipindahkan ke Ujung Pandang hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Itu dulu sekelumit cerita tentang Pangeran Diponegoro. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.